Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syifal Umam dengan NIM 221000278. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait as-suhl untuk memenuhi tugas fikih muamalah yang diambil oleh Bapak Muhammad Zidni Nafi Hasbi SEME. Yang pertama tentang pengertian suhl. Secara etimologi, as-suhl berarti qata'ut thariq, yang artinya memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Menurut Taqi al-ad-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, as-suhl adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar atau berselisih. Sedangkan menurut Syekh Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan as-suhl adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suhl adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihannya. Dasar hukum di sini ada dua. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Al-Quran disampaikan dalam Quran surah Al-Hujurat dan An-Nisa, yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dan perdamaian itu lebih baik. Quran surah An-Nisa ayat 128. Selanjutnya, hadis. Selain firman-firman Allah, Rasulullah juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar bin Auf al-Muzanni Rasulullah SAW, yang artinya mendamaikan dua muslim yang berselisih itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmizi. Rukun dan syarat suhl. Di sini ada 4. Yang pertama musallih, musallih anhu, musallih bih, dan yang terakhir siqat. Musallih. Musallih merupakan dua belah pihak yang melakukan akad suhl untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Syarat-syaratnya di sini ada 2. Yang pertama, tindakannya sah secara hukum dan tidak gila. Yang kedua, musallih anhu, merupakan sesuatu yang diperselisihkan. Syarat-syaratnya ada 2. Yang pertama, berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan, dan berguna. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Selanjutnya, musallih bih, merupakan sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Di sini syarat-syaratnya ada 2. Yang pertama, berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan, dan berguna. Yang kedua, diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Yang terakhir siqat, merupakan sesuatu yang diucapkan, seperti ucapan, aku bayar utangku kepadamu berjumlah 50.000 dengan 100.000. Ucapan pihak pertama. Kemudian pihak kedua menjawab, saya terima. Berakhirnya suhl. Yang pertama ada ibrah, membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya. Yang kedua ada mufaddah, penggantian dengan yang lain dengan cara menghibahkan, menjual, atau menyewakan sebagian barang yang dituntut oleh penggugat. Selanjutnya penyelesaian sengketa. Yang pertama secara damai. Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua secara arbitrase. Dalam cara arbitrase, para pihak yang bersengketa menunjuk perwakilan mereka masing-masing untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Yang ketiga melalui peradilan. Apabila para pihak bersengketa tidak berhasil melakukan as-suhl atau secara damai dan at-tahkim atau secara arbitrase, para pihak ini tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan agama atau pengadilan yang paling tertinggi. Cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga dapat bermanfaat di kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.